Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rakyat Fararto Mili dari kelas SI 205, Prodi PJJ Sistem Informasi dan NIM sebagai berikut, seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai falsafah, sistem filsafat, sistem nilai, dan sistem etika. Yang nomor itu ada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dan sebagai sistem filsafat. Nah, untuk nomor 1A yaitu Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Seperti itu. Sebagai falsafah hidup, Pancasila memberikan arah agar kehidupan bermasyarakat Indonesia itu tetap memiliki keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama gitu. Ya, contohnya dalam kehidupan bermasyarakat ya penerapan Pancasila dapat dilakukan melalui hal-hal sederhana seperti membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan gitu kan. Kemudian mengikuti kegiatan gotong royong, menghargai perbedaan pendapat dan tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Nah, di tempat kerja, penerapan Pancasila itu juga penting ya. Sebagai seorang pekerja, yaitu saya, kita harus menghargai rekan kerja, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan kepada kita gitu kan. Kemudian tidak mengambil hak orang lain ya, karena memang banyak sekali ya yang kita alami di tempat kerja sehingga kita tidak bisa menerima, tapi itulah fungsi Pancasila di pekerjaan kita, seperti itu. Nah, serta mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya ketika terdapat anggota kita nih kalau sedang berdiskusi, kita memiliki perbedaan pendapat. Nah, kita dapat membantu gitu. Intinya kita bisa saling menerima gitu. Bagaimana tujuan yang akan kita capai, seperti itu. Nah, untuk yang B itu ada Pancasila sebagai sistem filsafat dan upaya mewujudkan persatuan. Pancasila sebagai sistem filsafat ya berarti setiap sila di dalam Pancasila itu memiliki hubungan dan keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, seperti itu. Nah, menurut saya hal pertama yang perlu dilakukan ya, oleh masyarakat adalah membangun kesadaran bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling bermusuhan gitu kan. Masyarakat harus menempatkan identitas sebagai bagian dari Indonesia di atas kepentingan kelompok yang sempit. Hal tersebut sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, selain itu, masyarakat perlu membiasakan musyawarah nih ketika menghadapi perbedaan. Di era digital ini, penerapan nilai Pancasila juga perlu dilakukan di media sosial. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Yang kedua ada pengertian ideologi dan ideologi liberalisme kapitalisme. Seperti itu. Ideologi dapat dipahami sebagai kumpulan gagasan, nilai, keyakinan, dan prinsip yang menjadi dasar atau pedoman bagi seseorang maupun suatu kelompok dalam melihat kehidupan serta menentukan arah yang ingin dicapai. Nah, dalam konteks negara, ideologi dapat menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini ada dua ya. Jadi liberalisme itu merupakan paham yang menekankan kebebasan individu. Nah, dalam liberalisme, individu diberikan ruang yang besar untuk menentukan pilihan dalam kehidupan, termasuk dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Sementara itu, kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang memberikan peranan besar kepada kepemilikan pribadi, mekanisme pasar, persaingan, serta kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sebagai contoh nih, sebuah perusahaan memiliki kebebasan untuk mencari keuntungan dan mengembangkan bisnisnya. Nah, hal tersebut dapat sesuai dengan prinsip ekonomi pasar ya. Namun apabila perusahaan mengejar keuntungan dengan membayar pekerja secara tidak layak, merusak lingkungan, melakukan monopoli, atau mengabaikan masyarakat sekitar, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Seperti itu. Menurut saya ya, Pancasila tidak menolak perkembangan ekonomi dan kebebasan individu. Pancasila justru memberikan batas moral agar kebebasan tersebut tetap digunakan secara bertanggung jawab dan menghasilkan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem nilai dan sistem etika. Pancasila sebagai sistem nilai berarti kelima sila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai tersebut meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, atau demokrasi, dan keadilan sosial. Seperti itu. Nah, nilai-nilai Pancasila sudah diamalkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi
penerapannya belum sepenuhnya sempurna. Ya. Masih terdapat berbagai permasalahan seperti intoleransi, diskriminasi, ya, korupsi, penyebaran hoaks, ketidakadilan, serta konflik akibat perbedaan gitu kan. Nah, contoh nih, pengalaman Pancasila dapat ditemukan dalam kegiatan gotong royong ya, ketika masyarakat bersama-sama membersihkan lingkungan ya, seperti saya jelaskan tadi gitu kan, membantu korban bencana atau mengumpulkan bantuan untuk warga yang membutuhkan. Terdapat nilai kemanusiaan tuh di situ ya, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial di dalamnya. Nah, masalah utama bukan terletak pada nilai Pancasila yang tidak relevan sebenarnya ya, tetapi pada konsistensi manusia dalam menerapkannya. Pancasila sudah menjadi pedoman yang baik, tapi nilai tersebut harus diwujudkan ya melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat ada Pancasila sebagai sumber hukum dan cita-cita hukum. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Indonesia. Artinya, peraturan yang dibuat Indonesia seharusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti itu. Sebagai contoh, sila kedua mengandung nilai penghormatan terhadap manusia. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak dan martabat manusia. Contoh lain ada sila kelima mengandung nilai keadilan sosial, sehingga penegakan hukum tidak boleh hanya menguntungkan orang yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Nah, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia ini masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satunya adalah kasus korupsi ya. Ya, seperti kita tahu, banyaknya kasus korupsi yang terungkap di akhir-akhir ini, banyaknya berita seperti itu. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah. Ketika seseorang memiliki kekuasaan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, tindakan tersebut bertentangan dengan nilai keadilan, tanggung jawab, dan kepentingan umum. Nah, menurut saya penegakan hukum yang sesuai dengan Pancasila adalah penegakan hukum yang tegas tetapi tetap manusiawi, memberikan kepastian hukum, tidak diskriminatif, transparan, serta berorientasi pada keadilan. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga menjadi sarana mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, kesimpulannya, Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi falsafah hidup, sistem filsafat, sistem nilai, sistem etika, serta sumber nilai dalam pembentukan hukum nasional. Nah, jika masyarakat mampu mengembangkan sikap saling menghormati, gotong royong, bermusyawarah, menjaga persatuan, serta memperjuangkan keadilan, maka Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara formal, tetapi benar-benar menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Jadi tersebut penjelasan mengenai Pancasila sebagai falsafah, sistem filsafat, sistem nilai, dan sistem etika dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya Ragifar Hartomili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.